Di tahun 2026, narasi anak durhaka udah mulai basi. Zaman dulu semua orang nurut dengan cerita Malin Kundang. Zaman dulu siapa yang gak percaya bahwa restu ibu itu adalah segalanya? Semua orang percaya. Tapi zaman sekarang udah gak semempan itu. Karena apa? Karena ada narasi saingannya. Narasi zaman sekarang mengatakan yang bisa durhaka bukan cuman anak doang, tapi orang tua juga bisa durhaka. Bahkan secara logika sebenarnya lebih mungkin si orang tua durhaka kepada anaknya dibandingkan si anak durhaka kepada orang tua. Gua bukan mau ngajarin lo jadi anak setan, bukan. Ya ini sih video cuman perspektif yang berbeda aja. Gue sayang sama ibu gua dan gua pun sekarang sudah menjadi orang tua. Ya ini cuman POV yang lebih segar aja kenapa sekarang orang tua pun bisa durhaka. Kita bahas, let's go. Gue disclaimer dulu, ini video akan gue bahas menggunakan logika dunia. Kalau kita ngomong pakai logika dunia, anak itu tidak pernah minta dilahirkan, itu faktanya. Yang mau anak itu lahir adalah orang tuanya yang senggama, itu fakta keras. Gue gak akan debat dengan logika yang satu lagi, karena dengan logika yang satu lagi tentu faktanya sebaliknya kan. Tahun 2021 anak gue lahir. Kenapa? Karena gue punya hajat, gue berkeinginan. Kalau gue gak pengen, ya harusnya gue pakai KB, kan begitu. Jadi karena gue dan istri gue yang pengen punya anak, ya jelas logikanya anak gue gak punya utang ke gue. Yang punya utang itu gue. Anak gue itu cuman punya hak doang. Dia gak punya kewajiban ke gue. Dia punya hak. Hak untuk dididik, hak untuk dibesarkan, hak untuk dibahagiakan. Dia gak punya kewajiban. Ya gue sebagai yang punya hajat berkewajiban memenuhi itu selama gue masih waras. Kenapa gue pakai kata waras bukan kata mampu? Kalau soal mampu gak mampu, harusnya kalau gak mampu jangan punya anak. Karena kalau lu gak mampu akan susah buat lo memenuhi kewajiban lo. Ya kecuali gak waras. Kalau gak waras, mampu gak mampu, ya pokoknya dipaksain aja dengan alasan AIUEO. Anak gue gak ada kewajiban buat ngurus gue, itu yang gue percaya. Dan gue merasa orang tua yang menganggap anaknya sebagai aset ya agak kurang aja gitu. Ya apalagi kalau anak dijadikan sebagai tabungan masa tua. Begini, kalaupun misalnya anak lo gak mau ngurus lo pas lo lansia, itu hak dia, gak ada yang salah. Lo ya kan mereka gak pernah minta dilahirkan. Jangan dipaksakan buat nurut sama lo. Dengan fakta bahwa kamu itu yang mau mereka lahir, itu berarti kamu yang berutang. Ya lucu aja kalau ada orang tua yang bilang begini, papa sama mama udah sekolahin kau mahal-mahal, masa sekarang minta uang sedikit aja gak dikasih? Lah, kamu kira aku bisnis? Kok transaksional? Gue sih gak ada masalah ke orang tua gue. Gue bukan bikin video ini karena gue kecewa sama orang tua. Bukan, gak ada urusan. Gue sih setiap bulan sama orang tua gue sama nenek gue kasih tiap bulan. Kenapa gue ngasih tiap bulan? Ya bukan karena gue nyari yang magis-magis, bukan. Ya sesimpel karena gue ingin dan bisa aja. Gue gak merasa itu kewajiban gue, karena pengen aja, karena sayang. Ya kalau once nanti tiba-tiba gue gak mampu lagi, tentu gak akan gue kasih. Tanpa rasa gak enak, ya akan gue stop aja. Kenapa? Ya karena priority hidup gue adalah menyelamatkan diri gue sendiri terlebih dahulu. Sesimpel itu aja. Ya gue kan punya kewajiban mesti ngurus anak. Ya kalau misalnya udah gak mampu, ya anak gue duluan yang gue pentingin. Kan begitu. Tapi ya selama bisa dan ingin dan tak terpaksa, ya gak apa-apa. Yang repot itu sebenarnya adalah kalau misalnya orang tua maksa minta duit padahal anaknya nggak gablak duit. Ya akhirnya apa? Akhirnya anaknya jadi susah hidupnya. Pertanyaannya kenapa orang miskin susah naik kelas? Salah satunya adalah perkara sandwich generation. Lo ya gimana mau naik kelas? Dia kecilnya hidup pas-pasan. Begitu kerja ya pas-pasan juga. Udah pas-pasan pun duitnya mepet pun tetap aja disuruh ngehidupin bapaknya, ibunya, adiknya yang makin susah. Bayangin seandainya dia nggak nanggung keluarganya, dia punya spare uang lebih untuk explore. Explore untuk apa? Explore untuk investasi. Itu bisa membantu dia untuk naik kelas. Ya disitulah chance dia yang paling tinggi untuk naik kelas. Masalahnya uang dia untuk explore nggak ada. Bahkan uangnya bukan pas-pasan tapi habis, nggak cukup. Yang repot itu adalah dia ngegerutut tiap bulan karena orang tuanya minta duit. Padahal dia nggak mau, tapi dia takut karena ancaman AIUEO. Kan kasihan, kan repot. Ancaman nggak berkah lah, ancaman sial lah. Orang tua miskin ngelahirin anak jadi miskin aja udah agak gimana gitu. Ya nggak mampu kok ngajak-ngajak, kan kasihan. Ya logika aja, ini menggunakan logika dunia ya. Rasional nggak lu nggak mampu memenuhi kewajiban lu kepada anak tapi maksa pengen punya anak? Ya kalau gue yang ditanya jawabannya adalah egois banget lu. Masalah terbesar di budaya kita adalah normalisasi konsep anak adalah investasi. Ini masalah. Lo dilahirin, dikasih makan, disekolahin dengan harapan nanti pas lo kerja lo balikin modal itu semua plus bunga-bunganya. Lo biayain orang tua lo. Lo ya ini bahaya. Kenapa? Karena cinta yang bersyarat itu adalah racun buat otak anak. Anak itu jadi tumbuh dengan mindset gue cuma berharga kalau gue berguna alias ngasih duit ke orang tua. Begitu lu gagal atau lagi susah, lu ngerasa worthless. Orang tua modelan begitu biasanya manipulatif. Kalau mereka nggak dapetin apa yang mereka mau, mereka akan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Apakah senjata pamungkasnya itu? Ya tentu lu tahu lah, nggak perlu gue sebut. Nggak enak tak kena somasi kan.
Contoh nih, anjing nggak ada orang tua bandingin anaknya dengan anak tetangga. Ya anjing lah, lu mendidik anak lo untuk tumbuh dengan mental inferior. Itu otak anak lo, amigdalanya tuh diajarin buat sensitif. Dikit-dikit ada tanda bahaya, dikit-dikit tanda bahaya, inferior, aku nggak cukup. Lu kacau. Setiap lu nakut-nakutin anak lu tuh ya, lu ngancem anak lu, itu kortisol si anak pasti naik. Dan kalau anak lo kortisolnya tinggi, naik terus dalam waktu yang lama nih, sustain kortisol terus, itu bahaya. Itu dalam neuroscience sifatnya neurotoksik. Dia pelan-pelan membunuh sel-sel di prefrontal cortex dan juga di hipokampus. Efeknya apa? Efeknya tuh anak pas gede jadi susah ambil keputusan, pelin-pelan. Jadi susah regulasi emosi, gampang marah, gampang ngambek, cengeng. Apalagi memorinya jelek, hipokampusnya kena. Yang terakhir yang paling sedih, jadi people pleaser. Aduh sedih banget. Kenapa anak jadi people pleaser? Karena orang tua durhaka. Kemungkinan besar, nggak selalu sih, tapi kecenderungan mungkinnya begitu. Nah pertanyaannya, kalau begitu siapa yang durhaka? Ya orang tuanya lah. Dan kocaknya si anak yang tadi jadi korban akhirnya berubah menjadi pelaku. Begitu dia punya anak, dia pelakunya. Waduh, ini kan disebutnya the cycle of ngehe gitu. Lah ya suwe banget, lagi-lagi ini pakai logika dunia ya. Logika dunia, orang tua yang durhaka bisa merusak otak anaknya. Ya kalau kita pakai logika yang lain beda cerita. Tadi itu kan cerita orang tua yang nggak baik tanda petik tuh ya. Tapi ada juga orang tua durhaka yang sebenarnya baik tanda petik. Dan menurut gue orang tua baik tanda petik ini adalah yang paling suwe. Mereka yang paling gagal mendidik anaknya. Ini yang paling ngeri nih. Orang tua yang kelihatannya itu kayak malaikat, padahal sebenarnya mereka lagi mencetak anak gagal. Ini yang paling sedih bro. Gue sebut mereka the enablers, atau bahasa kasarnya orang tua PA yang manjain anak sampai tumpul otaknya. Ini kacau ini. Ya lu tau lah tipe ini, orang tua yang menyediakan semua untuk anaknya. Anak jatuh dikit, ubinnya yang dipukul. Anak ada masalah di sekolah, gurunya yang dilabrak. Anak mau kerja, bapaknya yang sibuk nyari kerjaan pakai ordal. Siapa contohnya? Ya lu tau lah, ada tuh yang udah tua mau ngejabat dibantuin sama bapaknya. Itu namanya the enablers, orang tua durhaka. Ya mereka itu mikir ini bentuk kasih sayang. Biar anak gua nggak susah, gua harus nolongin dia. Wrong, itu bukan sayang, itu kebodohan. Secara neuroscience nih, otak manusia itu khususnya di bagian prefrontal cortex yang ngurusin pengambilan keputusan dan bikin mental jadi baja. Bagian itu cuma bisa berkembang kalau dikasih stres yang terukur, alias perlu dilatih. Sama kayak otot, ibaratnya kalau lu ke gym nih, lu ngambil dumbbell yang pakai styrofoam, ya otot lu nggak bakalan kebentuk. Mesti dikasih stres yang terukur, stres yang bisa di manage. Itu perlu buat latihan. Nah orang tua tipe-tipe the enablers PA ini ngilangin semua beban di kehidupan anaknya. Hasilnya apa? Begitu dia uzur nih, dia udah balik, dia menjadi bayi tua. Umur 25 belum kerja, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit manja, pengennya instan lah. Salah siapa? Salah anaknya? Salah bapaknya bro. Dan yang kayak begini terjadi gak sedikit, banyak. Coba lihat aja lingkungan lo, gak usah jauh-jauh, pasti ada yang kayak begini. Menurut gua ini adalah bentuk pengkhianatan orang tua yang paling sadis. Kenapa? Karena orang tua harus paham bahwa mereka gak akan hidup selamanya. One day si orang tua akan die juga gitu loh. Bayangin begitu mereka die, siapa yang nolongin anak lu? Anak lu bayi tua. Mereka ninggalin anak yang lumpuh secara mental di kehidupan yang kejam ini gitu. Jadi pertanyaannya lagi, siapa yang lebih mungkin durhaka? Anak atau orang tua? Aku di sini nggak ngasih solusi, enggak. Ya silakan solusi pikirin aja masing-masing. Gue di sini cuma ngasih POV yang berbeda aja. Ya ini POV zaman now lah. Ya jangan jadikan POV gue sebagai kebenaran, jangan. Kalau lu merasa POV gue ini sesat dan bodoh, ya komen aja di bawah, nggak apa-apa. Komen bang, POV lu idiot. Komen aja, yang penting lu subscribe. Ya semoga guru-gurunya anak gue di sekolah nggak nonton video ini ya, karena video ini itu vibesnya kayak bejat aja gitu. Padahal nggak ada maksud ke sana sih sebenarnya. Ini cuman fresh POV aja. Yang sebenarnya juga nggak fresh amat. Cuman memang kalau ngomong kayak gini terkesan terlalu kasar gitu. Ya oke. Adios, vamos, I love you all, no homo. I see you on the next videos.